Saudara, RUU Perampasan Aset yang jadi tuntutan publik untuk segera disahkan kini masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman bilang, DPR harus membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU. Beni menyatakan masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas Prioritas 2025 sebagai respons cepat atas tuntutan publik. Namun Beni tidak menjamin RUU Perampasan Aset ini bakal disahkan tahun ini. Yang terpenting menurutnya adalah pembahasan tentang RUU ini dimulai. Ya, kan sudah diputuskan di Prolegnas, akan dibahas masuk Prolegnas prioritas, dan itu akan diserahkan kepada DPR untuk menyiapkan naskah dan lain-lain. Tahun 2003 kan pemerintah sudah menyiapkan itu. Pokoknya DPR peduli, DPR merespon ya, dengan cepat apa yang menjadi tuntutan publik, tuntutan masyarakat. Transparansi pembahasan rancangan undang-undang, akuntabilitas, partisipasi, buka siapa yang mau kasih pandangan, pendapat silakan. Berarti keburu ya Pak diketok akhir tahun ini? Bukan soal keburu ketoknya, pembahasan dulu. Sebelumnya Ketua Balik DPR RI Bob Hasan bilang tidak perlu lagi ada perdebatan soal usulan pembahasan karena RUU Perampasan Aset sudah resmi jadi inisiatif DPR. Bob menambahkan RUU Perampasan Aset jadi prioritas diselesaikan tahun 2025. 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang pemerintah siap untuk membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR. Menurut Supratman, keputusan pemerintah dan DPR agar RUU Perampasan Aset segera dibahas bukti keberhasilan pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum Partai Politik. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan memberikan surprise. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2020. Kan Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset digadang-gadang jadi senjata ampuh untuk menutup celah korupsi yang merugikan negara. Lalu akankah perampasan aset akan membuat jerak koruptor dan bagaimana mekanisme penyitaan harta yang tidak dapat dibuktikan pasal usulnya? Kita akan bahas hal ini bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, dan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Doli langsung. Bung Doli, ini kan sudah jadi RUU prioritas dan inisiatif DPR bahkan. Nah, tapi kenapa narasinya seolah-olah ini tidak menjadi sesuatu yang urgent? Padahal RUU Perampasan Aset ini kalau boleh dibilang ini adalah salah satu tuntutan publik yang kemarin bergejolak di tanah air. Ya, pertama saya mau jelaskan bahwa sebenarnya pembicaraan tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini bagi kami di periode ini di DPR itu sudah berlangsung sejak awal periode ini sebetulnya, ya. Dan saya juga tahu bahwa di pemerintah juga ada tim di Kementerian Hukum yang juga sering membahas ya tentang bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan dengan sistem hukum kita yang tidak mengenal pembuktian terbalik. Terus kemudian bagaimana supaya kalaupun jadi undang-undang ini bisa efektif, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi itu sebetulnya bergulir selama ini sampai pada kesimpulan kemarin kita akhirnya mendorong supaya diselesaikan dulu undang-undang KUHP, baru nanti kemudian dibahas. Nah kemudian yang kedua yang paling penting adalah kita menempatkan bahwa undang-undang ini kalau nanti sudah menjadi undang-undang ya,
perampasan aset ataupun apapun lah namanya nanti, ini adalah bagian dari kita berupaya secara serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Oke. Jadi artinya undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sudah ada, ya ada Tipikor, ada TPU, tapi kita lebih memperkuatnya lagi dengan ini. Nah, sehingga memang harusnya ini menambah kekuatan atau nilai positif ya, bukan menjadi hal-hal yang kontraproduktif atau malah yang negatif terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita kemarin menetapkan pada tanggal 9 September itu setelah melakukan ya tadi ya kajian situasi. Pertama kita cek teman-teman di Komisi 3 pembahasan undang KOHOP itu sudah hampir selesai, mungkin sekitar mungkin bisa diselesaikan di akhir masa sidang ini ya, dan kemudian momentumnya ketemu dengan apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa atau masyarakat kemarin dalam tuntutan 17+8 itu. Ya. Nah, itu yang saya kira kemarin pada akhirnya kita putuskan ya, sehingga sekarang masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Anda, jangan sampai RUU ini menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif. Di mana celah kontraproduktifnya? Bukankah RUU perampasan aset ini misinya adalah, dalam tanda kutip, memiskinkan koruptor yang selama ini koruptor hanya dihukum tapi tidak dimiskinkan, sehingga masih tidak ada efek jera dalam kasus-kasus korupsi? Ya, tentu kita setuju ya, ketika seseorang atau kelompok orang setelah dibuktikan dan kemudian dinyatakan ya bersalah oleh peradilan kita, di mana mereka itu mengambil atau merugikan negara, tentu kemudian harus dikembalikan dan kemudian harus ada efek jera ya. Apakah kemudian nanti itu yang akan kita bahas. Apakah itu dimiskinkan dan proses pemiskinannya seperti apa gitu ya. Dan itu kan juga harus didetailkan nanti. Nah, kemudian yang kedua tadi yang saya sebut misalnya bisa jadi kontraproduktif itu adalah apabila undang-undang ini kalau tidak diatur secara detail dan kemudian kita tidak memperkuat aparat-aparat penegak hukum yang akan menggunakan atau yang kemudian menjadi melakukan tindakan terhadap tindak lanjut dari undang-undang ini, yaitu tidak disalahgunakan, ya, tidak menyasar kepada orang-orang yang memang mungkin tidak terbukti melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh kemudian menggunakan semua perangkat atau instrumen hukum termasuk undang-undang ini untuk proses kriminalisasi misalnya, atau kemudian menyasar kepada orang-orang yang memang tidak melakukan tindak pidana ya kemudian terkena dan seterusnya lah. Jadi memang ini harusnya tepat sasaran, kemudian kerugian negara yang diambil harus dikembalikan kepada negara. Itu saya kira nanti yang akan lebih di depan untuk menjadi substansi dalam pembahasan undang-undang ini. Ya, saya tertarik juga pernyataan Anda tadi soal jangan sampai RUU ini nanti ataupun undang-undang ini apapun namanya nanti disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Saya akan tanyakan itu, tapi saya harus ke Mas Rohman dulu untuk menanyakan perspektifnya Mas Rohman tentang urgensi pembahasan RUU perampasan aset ini yang berlarut-larut, bahkan sampai detik ini juga seolah narasinya di DPR ini tidak menjadi sesuatu yang urgent. Bagaimana ini Mas Rohman? Ya, tentu Republik ini sudah sangat lama ya menanti undang-undang perampasan aset. Pertama kali dimuat dalam prolegnas, saya ingat saya itu 2008, Ya. 17 tahun yang lalu gitu ya. Sudah sangat lama. Nah, ini narasinya semakin menguat dengan tuntutan mahasiswa dan rakyat kemarin gitu ya. Saya berharap pembentuk undang-undang dapat memahami dan menyerap aspirasi rakyat yang sangat jelas itu gitu ya. Sehingga ketika sekarang sudah dimasukkan di dalam prolegnas, maka harus ada kesungguhan yang mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyerap aspirasi rakyat, meaningful participation, agar rakyat itu bisa didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan di dalam proses penyusunan RUU perampasan aset ini. Yang kedua saya pikir gitu ya, concern soal penyalahgunaan RUU perampasan aset ketika nanti disahkan sebenarnya adalah concern yang tepat
tetapi juga tidak perlu berlebihan gitu ya. Kenapa? Karena undang-undang apapun itu bisa disalahgunakan kalau aparat penegak hukumnya tidak beres, kalau banyak judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu menurut saya ada 2 langkah. Yang pertama, di dalam rancangannya sendiri, di dalamnya harus ada akuntabilitas setiap tindakan aparat penegak hukum. Harus meminta persetujuan kepada hakim atau pengadilan sehingga tidak kemudian semaunya sendiri mudah menyalahgunakan kewenangan. Yang kedua adalah kewenangan yang diatur di dalam RUU perampasan aset ini harus disebar di berbagai lembaga. Jangan ada lembaga yang memegang kewenangan dari hulu sampai hilir. Power tends to corrupt. Kalau kewenangannya absolut, itu korupsinya akan absolut. Dan itu bisa diatur sedemikian rupa, sudah ada banyak contoh-contohnya di negara yang lain gitu ya. Jadi menurut saya tinggal ini bagaimana DPR berkomitmen untuk serius membahas RUU perampasan aset ini, membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Publik juga tidak menuntut harus 3 bulan sah, tidak saya pikir. Yang penting kesungguhan untuk memulai membahas ini dan secara partisipatif membuka perdebatan publik yang berkualitas agar RUU perampasan aset ini yang pertama harus tajam, punya gigi, tapi yang kedua juga akuntabel. Kenapa saya katakan harus tajam, punya gigi? Karena pada prinsipnya non-conviction based asset forfeiture itu hanya sebagai komplement, sebagai pelengkap ketika sistem peradilan pidana itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga di negara-negara yang sudah maju, NCB itu adalah sebagai pelengkap. Nah kalau di konteks Indonesia, kebetulan proses pidananya juga masih banyak masalah, sehingga menurut saya ada satu konsep yang sangat penting diadopsi di dalam RUU perampasan aset, yaitu illicit enrichment, pengayaan yang tidak wajar itu, Mas Radi. Agar apa? Agar ini melengkapi unexplained wealth yang sekarang dianut di dalam draft rancangan itu. Sehingga menurut saya sih dari sisi konsep semuanya sudah tersedia. Perdebatan ahli juga sudah berlangsung belasan tahun. Yang paling penting adalah DPR harus membuka diri kepada publik untuk memberikan aspirasinya agar RUU perampasan aset ini bisa segera dibahas, punya gigi yang tajam, tetapi sekaligus juga akuntabel sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh APH kita. Itu Mas Roman, saya juga tertarik dengan pernyataannya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tadi yang mengatakan bahwa ini dilanjutkannya RUU perampasan aset ini dan menjadi RUU prioritas DPR karena berhasilnya Presiden Prabowo bicara dengan partai-partai politik. Ini saya tertarik dengan pernyataan ini. Apakah ini pertanda bahwa partai politik juga ya dalam tanda kutip ya punya kekhawatiran dengan disahkannya RUU perampasan aset ini? Memang banyak sekali yang memandang seperti itu ya, Mas Radi ya. Kenapa 17 tahun tidak banyak perkembangan gitu ya? Karena ya elit-elit tidak punya kehendak yang kuat gitu ya. Kalau punya kehendak yang kuat, rancangan undang-undang 13 hari ada yang jadi kok gitu ya. Jadi sebenarnya ini soal bagaimana kemudian konsolidasi ya politik yang ada di tingkat elit itu tuntas. Ketika sudah ada kata yang jelas dari eksekutif, dari presiden, kan tinggal bagaimana 82% suara di parlemen itu bisa diajak untuk punya komitmen yang sama gitu ya. Sehingga menurut saya seharusnya dengan kondisi yang sekarang juga publik tuntutannya sangat kuat ya. Apalagi sekarang publik ini mengintip ya dunia internasional ya Mas Radi ya. Publik mengintip Nepal, publik mengintip tempat-tempat lain. Nepal itu bukan soal diblokirnya sosmed. Nepal itu youth movement karena korupsi yang sangat luar biasa menggejala di sana. Nepal itu indeks persepsinya mirip Indonesia gitu ya. Indeks persepsi korupsinya di angka yang buruk sehingga mereka punya aspirasi agar ada gerakan anti korupsi. Meskipun ya saya berharap kejadian di Nepal jangan sampai terjadi di Indonesia dalam konteks kerusuhannya, tetapi yang harus direspon oleh elit-elit kita adalah kehendak rakyat itu harus dapat ditangkap dengan baik dan kemudian diberi saluran yang itu tadi. Didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan sehingga meaningful participation. Mas Radi. Ini masih berkaitan dengan partai politik. Saya kembali ke Bung Doli kalau begitu. Ini tadi saya sempat singgung, Bung Doli menyatakan jangan sampai ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu begitu ya, termasuk mungkin kepentingan politik atau kriminalisasi. Saya akan tanyakan bagaimana DPR juga menjawab kekhawatiran publik soal RUU perampasan aset ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kriminalisasi lawan politik. Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.
tahun bukanlah waktu yang singkat sebagai pilar keempat demokrasi. Mencerahkan akal nurani menjadi misi bagi kami dalam merajut harmoni. Jadilah bagian dari Indonesia Harmoni di 14 tahun Kompas TV. Saya Muhaimin Iskandar mendukung Harmonisia sebagai wujud nyata menjaga keharmonisan Indonesia. Aku ketipu. Aku pun nggak nyangka, agak lain cara nipunya. Modus penipuan semakin agak lain. Saatnya kita kasih tahu yang lain. Dono, kasino. Tiba-tiba dapat chat yang isinya nggak jelas. Dono selalu kasino. Penipuan semakin agak lain. Saatnya kita kasih tahu yang lain. Kalau Dono, kasino. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, susu awet muda. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, susu awet muda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, susu awet muda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Masih membahas proses pembahasan RUU perampasan aset yang kini menjadi prolegnas dan RUU inisiatif DPR. Saya tadi bertanya ke Bung Doli, bagaimana DPR, Bung Doli, menjawab kekhawatiran publik soal RUU perampasan aset yang konon bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kriminalisasi lawan politik seperti yang Anda singgung tadi soal penyalahgunaan. Iya, saya kira kalau misalnya adanya kekhawatiran penyelewengan ya, tidak hanya ke politik atau kemudian pada orang-orang atau yang terindikasi sebagai kekuatan politik saja ya, tapi juga bisa menyasar kepada masyarakat biasa saja. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Saya kira tadi bagus ya masukan yang disampaikan oleh Mas Zainur Rahman itu, bahwa nanti saya kira dalam undang-undang ini harus diatur tadi pertama soal akuntabilitas ya, atau mekanisme akuntabilitasnya. Jadi sebelum ada tindakan-tindakan perampasan atau pengambilan aset itu yang memang harus dikoordinasikan dengan peradilan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah memang tidak boleh ada satu instrumen atau
lembaga atau lembaga aparat hukum yang betul-betul absolut kewenangannya atau kekuasaannya ya, sehingga memang tidak bicara tentang dari hulu ke hilir. Nah itu yang saya kira juga bisa mengantisipasi tidak terjadinya adanya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Oke, sekarang saya beranjak ke pembahasan penyitaan aset, mekanismenya ya, mekanisme penyitaan aset sendiri. Dari DPR sendiri apakah ada dukungan khusus terhadap mekanisme penyitaan aset yang dimiliki dari hasil korupsi, benar-benar didapatkan dari hasil korupsi? Karena bisa saja ini menyasar kepada pihak-pihak yang sebenarnya punya harta tapi bukan dari hasil korupsi, Bang Doli. Nah itu dia, itu yang saya kira juga menjadi salah satu kehati-hatian ya, terhadap penyitaan. Dan tadi ya dikaitkan dengan soal pemiskinan itu, ya di mana pada kita bisa menempatkan posisi dimulai darinya proses pemiskinan dan terhadap waktu yang seperti apa, ya kan? Nah ini yang menurut saya juga nanti akan menjadi pembahasan serius. Nah jadi kalau misalnya secara substansi saya tidak atau belum bisa menyampaikan ya, karena kan kita baru mulai. Walaupun saya katakan tadi secara umum kita sudah mulai diskusi lepas ya selama ini di teman-teman DPR beranjak dari rancangan undang-undang yang dulu pernah disampaikan oleh pemerintah sebetulnya. Nah tentu itu juga harus kita update, harus kita sesuaikan dengan perkembangan yang sekarang, dan kemudian tadi isu-isu yang mengemuka supaya memang undang-undang ini on the track ya. Poinnya adalah untuk membantu mensukseskan rencana kita untuk memberantas korupsi ya, dan kemudian kekayaan negara itu yang memang bukan kepada haknya yang diberikan, itu dikembalikan kepada negara untuk dikembalikan kepada kepentingan rakyat bangsa dan negara kita, kira-kira begitu. Oke, kalau gitu untuk substansi mungkin Mas Rohman punya masukan terhadap hal ini, bagaimana mekanisme pembuktian terbalik atas harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya misalnya, Mas Rohman? Ya, untuk menghindari power imbalance ya, ketidakseimbangan power, maka pembuktian itu seharusnya tetap dilakukan oleh JPU gitu ya. Tetapi ya bagi penguasa hartanya itu dapat membuktikan sebaliknya. Nah, jadi kalau tadi kan Pak Ahmad Doli menyampaikan Indonesia itu tidak mengenal pembuktian terbalik sepenuhnya gitu ya. Di dalam Undang-Undang Tipikor pun sebenarnya itu semi begitu ya. Sebenarnya sudah ada pasal di dalam Undang-Undang Tipikor yang mengatur semi gitu ya. Juga di Undang-Undang TPPU itu juga semi pembuktian terbalik. Bisa dikatakan ya tidak sepenuhnya pembuktian terbalik, tetapi di sana yang wajib membuktikannya adalah JPU, tetapi bagi pihak yang menguasai harta tersebut boleh membuktikan kalau harta tersebut diperoleh dari sumber yang sah, maka dia tidak akan disita gitu ya. Jadi persoalan pemiskinan sebenarnya itu adalah bahasa populer, bukan merupakan bahasa hukum. Harta yang bisa disita itu yang pertama adalah yang merupakan alat kejahatan, hasil kejahatan terkait dengan kejahatan, atau sebagai bentuk uang untuk mengganti dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau dilarikan atau dicuci gitu ya. Misalnya hasil kejahatannya itu tidak diketahui karena misalnya dilarikan ke luar negeri. Nah maka harta sah yang ada di dalam negeri itu bisa dilakukan penyitaan untuk dimohonkan kepada pengadilan untuk dirampas sebagai bentuk pengganti atas hasil korupsi. Nah apa bedanya antara RUU perampasan aset dengan model Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi misalnya? Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan yang menjadi tersangka dan terdakwanya adalah orang pelaku, baik itu orang manusia atau orang badan usaha, right person atau naturalized person. Sedangkan kalau dalam RUU perampasan aset yang menjadi fokus itu adalah asetnya gitu ya. Jadi tidak perlu membuktikan dalam konteks perbuatan pidananya harus terbukti, tetapi hartanya itu bisa disita ketika harta itu tidak berasal dari sumber yang sah atau berasal dari sumber yang tidak sah itu, sehingga namanya non conviction based asset forfeiture gitu ya, NCBAF itu tadi. Itu yang membedakan konsep antara peradilan pidana dengan peradilan perampasan aset. Nah peradilan perampasan aset ini kuasi antara pidana dan perdata. Dan yang penting, harta korupsi yang dirampas ini sebetulnya harus kembali ke rakyat juga. Karena sistem penyimpanan dan pengelolaan harta rampasan ini
kalau tidak dikelola dengan baik juga bisa terjadi penyalahgunaan. Pertanyaan saya adalah, banyak nih kasus korupsi berhenti di vonis pidana tanpa ada pengembalian aset hasil korupsi saat ini. Nah, menurut Mas Rohman bagaimana strategi hukum yang adil agar hasil korupsi ini bisa kembali ke rakyat seperti yang saya katakan tadi? Ya, kalau dalam konteks RUU perampasan aset, pembahasan yang pertama adalah lembaga. Siapa yang mengelola asetnya gitu ya. Itu penting karena harus lembaga yang amanah gitu ya. Kalau kami usulkan, lembaga itu adalah lembaga tersendiri. Jangan di institusi penegak hukum gitu ya. Misalnya di KPK jangan, atau juga di Kejaksaan juga jangan. Kalau institusi tersendiri yang sudah ada misalnya di DJKN ataukah dibentuk baru juga silahkan. Tapi kalau bentuk baru itu costly, mahal, ya sudah, Indonesia kan negara punya DJKN yang melakukan pengelolaan terhadap kekayaan negara. Tinggal nanti dibentuk unit khusus di dalam DJKN itu misalnya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah ketika sudah ada proses pidana di kamar pidana, kemudian dari sisi perampasan asetnya hanya berfokus kepada asetnya saja. Ketika asetnya sudah berhasil dirampas, maka jangan sampai aset itu disalahgunakan, misalnya diselewengkan oleh aparat penegak hukum. Maka itu dikelola oleh LPA, ya, lembaga pengelola aset. Ya, nanti siapa itu yang nanti bisa dibahas di DPR. Yang tadi kami usulkan itu adalah di DJKN dan itu bisa dibuat unit tersendiri di sana, sehingga itu tadi mengurangi potensi abuse of power kalau hulu sampai hilir ada di tangan satu institusi gitu ya. Sehingga itu betul, tadi saya sepakat. Harus disebar begitu ya pengelolaannya berarti harus disebar. Dan karena kalau disebar pengawasannya juga bisa bersama. Nah, pertanyaan saya berikutnya ke Bung Doli. Sejauh ini apakah DPR sudah membuat regulasi atau ada setidaknya pembahasan yang memastikan harta rampasan dikelola dengan transparan? Bung Doli? Oh baik, sepertinya ada kendala sambungan bersama Bung Ahmad Doli Kurnia. Kalau begitu saya kembali ke Mas Rohman. Kalau gitu Mas Rohman, kalau melihat tadi lembaga-lembaga yang harusnya punya integritas penuh begitu ya untuk mengelola rampasan aset ini, dan sepertinya pengawasannya juga harus bersama dan tidak dikelola secara tunggal. Menurut Anda lembaga-lembaga siapa saja yang benar-benar bisa mengelola harta rampasan ini dengan baik? Ya itu Mas. Oh baik, saya bertanya dulu ke Mas Rohman, silakan. Nanti saya terakhir ke Bung Doli, silakan. Baik. Mas Rohman. Mas Radi, jadi harta rampasan itu kan sifatnya macam-macam ya. Ada yang mudah rusak, ada yang tahan lama gitu ya. Misalnya hewan ternak tuh, hewan ternak segera melahirkan. Kalau tidak diurus juga dia kurus, dijual murah gitu ya. Atau ada yang berupa kebun harus diurus. Atau yang berupa saham misalnya, harus diurus gitu ya. Sehingga yang mengurus adalah sebaiknya lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengurus itu. Dan yang salah satu yang menurut saya tepat itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan. Mereka sudah punya sistemnya, sudah punya SDM-nya, sudah punya betul. Sehingga itu tinggal dilanjutkan saja. Kalau di aparat penegak hukum, misalnya di KPK atau di Kejaksaan, ya mereka kan spesialisasinya di bidang penegakan hukum. Kalau suruh mengurus harta rampasan seperti hewan ternak, kebun, saham, dan lain-lain, bisa rugi malah nanti. Ya, singkat saya terakhir ke Bung Doli, kalau begitu DPR sudah punya mekanisme atau penyitaan aset yang diduga dari hasil korupsi ini, bagaimana mengelolanya? Oh, sepertinya sudah terputus sambungannya dengan Bung Ahmad Doli Kurnia. Baik, kalau begitu saya tutup saja dialognya malam hari ini karena RUU perampasan aset ini menjadi bagian penting dari tuntutan publik kemarin pada saat ada gejolak, sehingga sepertinya DPR juga harus benar-benar serius, meskipun ya tidak 3 bulan jadi seperti Mas Rohman tadi singgung, tapi setidaknya ada keseriusan untuk membahas ini. Dan tadi kita akan tagih janjinya bahwa di periode ini DPR akan bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Terima kasih Bung Zainur Rahman dari Pukat UGM telah berbagi perspektifnya malam hari ini, dan sebelumnya tadi ada Bung Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR di Sapa Indonesia Malam telah bergabung. Terima kasih Bapak, selamat malam. Saudara, Kompas TV gelar syukuran hari ulang tahun ke-14 Harmonisia dengan mengangkat semangat persatuan dan keragaman Indonesia. Kami hadirkan informasinya setelah jeda. Aku ketipu. Aku pun nggak nyangka, agak lain cara nipunya. Modus penipuan semakin agak lain. Saatnya kita kasih tahu yang lain. Dono Kasino.
Tiba-tiba dapat chat yang isinya nggak jelas. Dono selalu kasino. Penipuan semakin agak lain.